Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Dan dengan hati yang bersuka cita, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-16 sesudah Trinitatis ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ke-8, ayat 15 hingga ayat 22, saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, setelah air bah surut, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarga serta seisi perahu keluar. Lalu apa yang pertama dilakukan Nuh? Di ayat 20 dikatakan, yang pertama dia lakukan bukanlah membangun rumahnya atau membangun lahan mata pencahariannya, bukan. Tetapi apa? Yaitu membangun mezbah dan mempersembahkan persembahan yang harum bagi Tuhan. Karena baginya Allah lah yang utama. Dan itu dilakukannya dari inisiatifnya sendiri, bukan karena disuruh Allah. Karena Nuh sangat suka memuliakan Tuhan. Saudaraku, itulah renungan pertama bagi kita dari perikop ini. Dalam seluruh hidupmu, siapakah yang engkau dahulukan? Memuji Tuhan atau melakukan kepentingan diri kita sendiri? Tetapi coba lihat kenyataan. Tuhan sudah memberi kita 7 hari dalam seminggu. Kita dapat menggunakannya dengan bebas. Dan Tuhan hanya meminta 1 dari 7 hari itu untuk kita gunakan untuk beribadah, memuji Tuhan. Tetapi saudaraku, ternyata masih banyak orang yang tidak menggunakannya untuk memuji Tuhan, tetapi merampas hari itu untuk digunakan bekerja, berwisata untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan? Bagaimana dengan berkat yang lain? Bila Tuhan memberi kita jabatan, memberi harta, bakat, dan lain-lain, untuk siapakah itu kita gunakan? Bila kita bangun di pagi hari, wajah siapakah yang pertama kita cari? Apakah kita mendahulukan untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kita juga mau seperti janda Sarfat yang mendahulukan memberikan makanannya untuk Tuhan melalui nabinya, ketimbang untuk dirinya sendiri dan anaknya? Ataukah kita mau seperti Abraham yang mau mendahulukan suruhan Tuhan dengan mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, yang sudah lama ditunggu-tunggunya itu? Atau bila kita menerima gaji setiap bulan, atau menerima keuntungan dari usaha kita, kepada siapakah yang pertama kita sisihkan untuk kita persembahkan? Saudaraku, perbuatan Nuh ini mengingatkan kita, dahulukanlah Allah, God first. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan meminta kita
mempersembahkan buah sulh. Dan mari kita mempersembahkannya dengan kerelaan. Karena semua yang ada pada kita ini adalah pemberian, adalah anugerah, adalah titipan Tuhan semata. Jangan pernah merasa rugi dalam memberi persembahan bagi Allah. Sesuatu yang kita berikan dari keterpaksaan bukanlah persembahan. Tetapi sesuatu yang kita beri hingga menyakitkan bagi kita, itulah sebenarnya persembahan. Karena yang menerima persembahan kita itu adalah Allah yang harus kita sembah, yang telah memberikan segalanya bagi kita. Saudara-saudaraku, Tuhan berkenan menerima persembahan Nuh itu. Di sini digunakan bahasa antropomorfis yang menggambarkan Tuhan sebagai manusia. Karena di ayat 21 dikatakan, Tuhan mencium harumnya persembahan itu yang membuat hati Tuhan bersuka cita. Artinya, Tuhan berkenan menerima persembahan itu karena Tuhan melihat kesalehan Nuh yang mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya. Itu sangat berbeda dengan yang terjadi di zaman Yesaya yang kita bisa baca di Yesaya 1 ayat 11 hingga 14, juga di Yeremia 6 ayat 20 dan di Mika 6 ayat 6. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan jijik melihat persembahan, melihat nyanyian, dan melihat ibadah Israel. Mengapa? Karena persembahan mereka itu adalah hasil kejahatan. Saudaraku, itulah juga yang harus kita pergumulkan sekarang. Apakah Tuhan berkenan menerima persembahan dan ibadah kita? Tentu kita harus menyelidik apa motivasi kita ketika kita memberi persembahan itu. Apakah kita memberi persembahan dengan sukacita karena ucapan syukur atau karena ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah kita memberi persembahan karena terpaksa atau hanya untuk dilihat orang? Dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, dari manakah asal atau sumber dari persembahan kita itu? Dari jalan Tuhankah atau dari jalan lain? Bila semua persembahan kita didorong oleh rasa syukur atas segala berkat Tuhan, dan sumbernya adalah dari jalan Tuhan, dan kita persembahkan di dalam iman dan sukacita, saudaraku, pasti persembahan kita itu akan menjadi dupa yang harum, dan Tuhan berkenan menerimanya. Saudara-saudaraku, dan setelah Tuhan berkenan menerima persembahan Nuh, apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Nuh dan keturunannya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang akan lahir sesudah peristiwa air bah itu. Karena Tuhan sudah berkenan menerima persembahan Nuh, langsung Tuhan memberitakan berita sukacita bagi dunia. Kita baca di ayat 21. Tuhan berkata, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Namun demikian, itu bukan berarti persembahan Nuh itu adalah seperti uang suap kepada Tuhan. Oh, tidak. Karena Tuhan berdaulat penuh melakukan semua kehendak-Nya, bukan karena persembahan manusia. Tetapi Tuhan melihat Nuh mempersembahkan persembahannya itu karena dia sangat mencintai keturunannya. Dan dia berharap hati Tuhan menjadi lunak sehingga tidak akan membinasakan manusia keturunannya itu lagi. Memang Tuhan berkenan menerima persembahan tersebut karena sesuai dengan rencana awal Tuhan, yaitu rencana untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah Tuhan mengambil keputusan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Saudaraku, peristiwa ini mengarah kepada perbuatan Yesus
seperti yang Paulus katakan di Efesus 5 ayat 2, di mana Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak bisa lagi tidak berdosa. Karena itulah di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan sempat menyesal telah mencipta manusia itu, karena manusia itu sudah berhakikat berdosa. Tetapi Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan manusia. Karena itulah Tuhan mencari jalan lain, bukan lagi dengan air bah, bukan lagi dengan pembinasaan. Karena walaupun manusia terus dibinasakan, manusia itu tetap akan berdosa. Penghancuran melalui air bah tidak akan merubah hakikat manusia yang sudah berhakikat dosa. Itu dalam bahasa Latinnya disebut peccatum originale. Seperti yang dikatakan di Yesaya 48 ayat 8b. Aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebut engkau pemberontak sejak dari kandungan. Saudaraku, Tuhan sudah punya grand design, rencana awal, rencana besar untuk menyelamatkan manusia. Agar rencana tersebut bisa terwujud, maka haruslah ada kelangsungan hidup manusia. Agar melalui keturunan manusia itu, Tuhan membuka jalan keselamatan yang baru, dan manusia harus hidup untuk memberi kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat. Karena itulah Tuhan berjanji pada dirinya, bahwa dia tidak akan lagi mendatangkan air bah, tidak akan ada lagi tindakan pembinasaan. Artinya, walaupun manusia sepanjang masa itu akan terus-menerus berdosa atau lebih jahat pun dari manusia di zaman Nuh, pasti Tuhan tidak akan membinasakan mereka lagi. Tetapi Tuhan akan memperbolehkan manusia hidup seperti sedia kala. Bila menabur benih, pasti manusia itu akan menikmati panen. Karena Tuhan pasti akan memberikan musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, juga memberikan siang dan malam. Saudara-saudaraku, disinilah terlihat dengan jelas betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya rasa kasihan Tuhan kepada manusia. Tuhan memaklumi keadaan manusia. Karena itulah pemazmur di Mazmur 78 ayat 38 hingga 39 mengatakan, tetapi Ia, yaitu Allah, bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu, yaitu manusia itu, daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Karena itu air bah sekalipun tidak akan bisa lagi menyelamatkan manusia. Lalu apa? Yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah melalui kasih karunia, hanyalah melalui anugerah Allah saja. Asini rohanai mana pinasahat ni debata di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itulah yang Tuhan wujudkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan keselamatan melalui pengorbanannya dengan memberikan nyawanya hingga mati di kayu salib, tetapi kemudian dibangkitkan dari mati. Dan keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh manusia melalui kasih karunia, sola gratia, diberikan secara gratis. Cukup menerimanya dengan iman percaya kita saja. Saudara-saudaraku, nats ini merupakan sumpah Tuhan kepada dirinya tentang manusia dan dunia. Dan sebagai meterai
Sebagai pengesahan dan penguatan sumpah itu, Tuhan membuat pelangi. Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah setia pada janjinya. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyediakan keselamatan bagi dunia ini melalui jalan anugerah. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Dan berita Injil ini sudah tersebar ke seluruh dunia, termasuk kepada kita orang Batak. Janji itu tetap tidak akan berubah. Itulah janji yang harus tetap kita pegang dan imani. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang menggembirakan hati kami, karena Tuhan bersumpah tidak akan membinasakan dunia ini lagi, tetapi Tuhan berkenaan memilih jalan kasih karunia dalam Yesus untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami semua mau menerima anugerah keselamatan itu dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami agar selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Tuhan. Engkaulah yang mengatur semuanya untuk kebaikan kami. Kami yakin Tuhan akan memberi kami kesehatan, juga sukacita, keberhasilan, dan kekuatan, serta memberikan hikmat-Mu untuk menjalani kehidupan ini. Berkatilah seluruh gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, terutama para penginjil dan seluruh usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini. Gerakkanlah hati para hamba-Mu dan hati anggota-anggota jemaat-Mu untuk memberi diri menjadi pemberita Injil melalui dan di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya. Agar dengan demikian kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, jagailah bangsa dan negara kami agar tetap solid bersatu dalam damai sejahtera, terutama menjelang pemilu tahun depan. Dan kami memohon ya Tuhan, turunkanlah hujan-Mu bagi daerah-daerah yang sudah lama mengalami musim kemarau, karena Engkaulah pemilik dan penguasa alam semesta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkaulah Allah yang maha agung, yang maha mulia. Engkaulah gunung batu pertahanan dan andalan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.